Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan hari ini, Masalah Hati. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Penampilan luar dan tindakan memiliki nilai, tetapi bukan suatu kebenaran. Seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus, kita dapat melihat bagian dari orang Kristen yang sempurna, namun dipenuhi dengan kebusukan dosa. Kemunafikan ini sungguh luar biasa, karena pengkhianatannya bukan hanya terhadap kita, tetapi juga terhadap Tuhan. Yesus menyamakan pikiran dan perasaan negatif dengan pembunuhan. Ini mungkin tampak agak kasar ketika kita pertama kali membacanya, tetapi kita tidak dapat menyangkal kebenarannya. Lukas 6 ayat 45 memberitahu kita, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang kita coba sembunyikan di dalam hati kita akan meluap keluar melalui ekspresi kita, kata-kata kita, dan tindakan kita pada waktunya. Tidak ada pikiran jahat yang tersembunyi lama yang tidak diungkapkan. Bagaimanapun, pengkhianatan seorang teman menyengat dengan rasa sakit yang lebih besar daripada seseorang yang tidak kita kenal. Matthew Henry pernah berkomentar, fitnah jahat dan celaan adalah racun yang membunuh secara diam-diam dan perlahan. Yang dibunuhnya bukan hanya orang yang dituju. Dosa batin ini perlahan menggerogoti kedamaian dan hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan menyuruh kita untuk meninggalkan persembahan kita untuk pergi memperbaiki hubungan yang rusak. Dosa selalu memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada bedanya apakah dosa kita dilakukan di depan umum atau di tempat tersembunyi di hati kita. Dosa adalah dosa, dan dosa selalu memisahkan kita dari Tuhan dan membawa kematian. Kita tidak dapat berpikir bahwa kita dapat menyembunyikan pikiran kita dari Bapa Surgawi kita. Dia tahu apa yang kita rasakan, Dia tahu niat hati kita, Dia tahu kepahitan, kecemburuan, dan kemarahan yang kita coba sembunyikan dari dunia. Singkirkanlah hal itu. Izinkan Tuhan membersihkan hati Anda terlebih dahulu, maka semua hal dalam hidup kita akan berubah seiring dengan itu. Persatuan dan kedamaian dimulai dari pikiran kita. Oleh karena itu, berikan pikiran-pikiran kita kepada Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.